Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunan Kalijaga ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulani. Harap maklum dan terima kasih. Semoga perkaranya tetap bisa berjalan dengan baik, mendapatkan satu keadilan buat para pihak. Ketika gue salah, oke, gue dijudge, gue salah, gue dikoreksi, betul. Ya dia harus terima itu. Tapi setelah itu gue dipeluk, dirangkul, artinya gue dimaafkan atas kesalahan gue dan besok tidak boleh diulangi. Wah, Gitu. Kata begini, maaf gue potong. Iya, boleh. Terus aja nih nggak apa-apa. Perempuan mah tergantung suaminya. Perempuan mah tergantung lakinya. Lakinya baik, perempuan baik. Itu salah menurut gue. Tidak boleh ada bilang bergantung kepada suaminya. Lu juga harus memperbaiki diri dong supaya suami lu cinta sama lu. Sama-sama saling memperbaiki diri, sama-sama saling bermuhasabah. Bukan bilangnya tergantung lakinya. Enggak juga, lakinya udah baik. Kalau memang perempuannya mengaco aja. Bener. Perempuan tergantung dari Lakinya. itu yang di sono tuh yang Firaun istrinya masuk surga. Ya karena dia bukan berarti bagaimana laki-laki. Makanya gue bilang gue tidak setuju Iya, dengan kata artinya itu. tidak bergantung. Oke, Iya. Pertanyaan nih. Kalian masih percaya dengan pernikahan Percaya gue, setelah ini semua? percaya gue. Nyonya mencari pembelaan diri, ngomong terburu-buru memutuskan kalau saya itu adalah pelaku. Bukan terburu-buru, lu salah. Lu salah, bukan terburu-buru. Karena korban ART-nya lu itu ada bukti, makanya dia melapor. Ya, giliran dia melapor, lu langsung mencari-cari kesalahan dia. Segala macam lu cari, dari mulai baju, dari mulai apa segala macam lu cari. Kalau dari awal gue bilang, kalau memang dia tidak berkenan dengan tingkah lakunya di rumah lu bisa minta ganti lu atau segera untuk memutuskan pekerjaan dia di rumah lu. Bukan lu pakai terus, ujung-ujungnya lu umpetin, lu banting handphonenya. Itu berarti sekarang lu mencari pembelaan diri yang mengada-ngada karena lu kejebak dengan penganiayaan. Nyonya tuh harus pinter, harus pinter ya nya. Atau nyonya udah bingung, udah kebingungan, lu mau cari siapapun yang bisa untuk membela lu, nggak ada. Di sini ada korban, jadi gedung hijau sana nggak asal membela orang lemah yang lu gaji, lu gituin. Siapa yang nggak mendidih darahnya? Bukan gue nggak ngebelain majikan, nggak ada hubungannya di sini. Hubungannya di sini adalah ada manusia yang mengharapkan rezeki dari lu. Di situ lu suka-sukanya lu bikin, lu buat suka-sukanya. Itu yang nggak disenangin sama orang. Mikir ya. Saya Herawati, korban dari penganiayaan di rumah Ibu Erin, mau menceritakan kejadian itu terjadi pada tanggal 28 April jam 3 sore. Waktu itu saya lagi membersihkan sofa di lantai 2 di rumah Ibu Erin. Dan Ibu Erin pun tiba-tiba naik ke atas, ke lantai 2. Dia masuk ke kamar Mas Dio, anak pertamanya. Terus dia melihat hordeng tidak dibuka, sama kamar mandi tidak ditutup. Dan beliau pun marah ke saya dan mengucapkan kata-kata kasar seperti kamu kerja tadi gitu. Terus saya kan megang sapu lidi buat bersihin sofa, diambil sama beliau dan dipukullah kepala saya di bagian belakang. Pertama mukul 1 kali, terus Ibu Erin kembali maki-maki saya lagi dengan perkataan kotor dan kasar. Dia bilang, kamu ini benar-benar super tolol kerja. Lalu mengambil sapu yang saya pegang lagi. Guys, ya ini ada info lagi terkait ART Erin ya. Nur bungkam usai beri kesaksian Polres Jakarta Selatan. Kuasa hukum sebut kliennya ketakutan gitu guys ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya dan kalian tadi sudah melihat ya terkait Bapak Sultan ya, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini katanya sih mengundurkan diri ya menjadi kuasa hukum Mbak Erin. Waduh, tadi kan kalian sudah melihat ya infonya, videonya ya. Nah, ini ada info lagi yang harus kita lihat, kita reaction. Buat kalian bermampir, jangan lupa nih bantu subscribe,
Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan, updatean terbaru yang lagi viral gitu ya guys ya. Maaf nih, aduh agak bendang suaranya jadi agak susah. Nah ini kita seperti apa infonya, dan aku juga ada akun YouTube kedua aku yaitu Uki Kelvin Reaction. Di sana juga ada beberapa info juga guys terkait berita-berita yang lagi viral juga tentunya gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa info yang pertama, kita reaction bareng-bareng seperti biasa ya. Ya kan nggak boleh ngomong apa-apa dulu, jadi ART ini diam aja ya, nggak berani ngomong speak up ya di depan wartawan gitu ya. Waduh, tidak berbicara nih. Tuh ya, Pat shock banget ya. Diduga kuasa hukum Erin Taulani mundur dalam kasus ART Hera ya. No komen. Berarti update-nya nggak ada nih bang. Berarti Bu Erin sudah menunjuk kuasa hukum yang baru. Ya itu kan hak dia, silakan aja. Silakan aja, saya nggak ikut campur ya. Artinya Oh mungkin merasa gagal ya, jadi mungkin dia pindah kuasa hukum, makanya dia kesal, udah hak dia gitu. Aduh, siapa Heboh, jelas. tersebar bukti video rekaman CCTV kasus kekerasan Arin mantan istri Andre Taulani kepada asisten rumah tangganya. Kini semakin ramai diberitakan. Bukan itu saja, beredar pula video sang suami AR tinggi nekat datangi kediaman Arin untuk menjemput sang istri lantaran tak ada kabar. Dengan wajah panik dan gugup. Tuh ya, dengan wajah panik dan gugup, suami ART Erin pun gedor pintu sembari khawatir dengan keadaan sang istri guys. Suami AR tinggi Arin pun gedor pintu sembari khawatir dengan keadaan sang istri. ada hak saya di sini, istri saya. Tenang. Tunggu lihat dulu. Tenang. Istri saya udah datang. Lihat tuh istri saya. Waduh, istri saya katanya guys. Sampai jam 11 malam. Ini ada mantan Erin angkat bicara dan menceritakan aturan yang ada di rumah Erin. Mantan ART ini mengaku pernah dikuatin Andre Taulani dan anaknya agar betah bekerja guys. Waduh. Saya nginep di rumahnya. Seperti yang sudah diketahui publik. Nih ART Hera nggak tahu diri, sudah salah malah datang kemana-mana untuk mencari perhatiannya. Nih Erin ada kata damai, nama baik saya sudah tercoreng. Waduh. Belakangan ini Herawati atau Hera memang terlihat semakin aktif memperjuangkan laporannya. Ia bahkan beberapa kali mendatangi berbagai pihak untuk mencari perhatian terhadap kasus yang tengah dihadapinya. Salah satu langkah yang cukup menyita perhatian adalah ketika perkara tersebut turut dibawa ke hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui agenda rapat dengar pendapat di Komisi 3. Langkah Hera itu pun sontak membuat polemik kasus ini semakin melebar dan terus menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya perhatian masyarakat, pihak Rian Wartiatri Gina atau Erin tampaknya merasa apa yang disampaikan Hera sudah terlalu jauh dan dinilai tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perasaan kecewa hingga emosi disebut mulai memuncak, terlebih karena Erin merasa dirinya terus disudutkan lewat berbagai pernyataan yang beredar di publik. Ia pun menilai tudingan yang dilontarkan Hera sangat berbeda dengan kenyataan versi dirinya. Hingga akhirnya, di tengah panasnya konflik yang terus bergulir, Erin mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Jika sebelumnya masih ada harapan perkara ini bisa berakhir damai, kali ini Erin justru dengan tegas menutup peluang tersebut. Kan udah terkenal banget dari dulu, zaman orangnya kan memang. Waduh, sekilas Pak Prabowo aja dihin siapa, apalagi ART gitu ya. Firdaus ungkap sifat Erin, emosian, nggak kontrol, arogan. Waduh. Emosian, nggak kontrol, kayak semacam ya maaf ya, patut diduga seperti psycho kan, marahan. Jadi kayak orang psycho tuh abis marah, tahu-tahu menyesal. Habis marah menyesal, kan itu sakit kejiwaan. Nah, pada saat 2014, Erin Taulani itu memaki-maki Pak Prabowo di media sosial. Di akun pribadinya loh, muka dia nongol di situ dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas. Waduh, ya kata ini ya, siapa ini Firdaus gitu ya. Ya saya melihat Pak Prabowo dihina begitu, ngamuk dong saya laporin ke Polda Metro Jaya. Sampai maaf ya, dengar cerita sih dia beribut sama Andre Taulani. Tuh guys ya. Waduh. Andre Taulani itu kawan saya dan kami satu basis di Kedoya, sama-sama. Satu basis.
Kalau yang Firdaus kayak musisi dulunya waktu zaman saya kuliah. Jadi Andi Tol ini biasa kemarin WA dengan saya, nggak ada masalah. tuh guys, karena masalah sama Mbak Andre Taulani ya, si Firdaus ini guys ya. Awal masuk sih lumayan ya, tapi hanya kata-katanya doang ya. Ya ini tegas ya, agak lumayan kasar sih ya. Saya lagi itu mah kagetnya pas di jam Pernyataan ART Erin lainnya ya selama bekerja di rumah Bu Erin, mantan Andre Taulani guys. dinding ya. Saya kan jatuhin jam dinding nggak sengaja. Ya itu lumayan ibaratnya bikin shock juga. Wah, ya lumayan ibaratnya, tapi itu luar biasanya bikin kaget. Tapi nggak lakuin kekeras, belum sampai. Apa barang-barang pun harus perfect gitu, sesuai arahannya dia, nggak boleh diubah atau geser pun sedikit pun nggak bisa. Harus detail, bersih. Ya bangunnya agak siang kan ya. Itu harus diliatin dikit gitu. Nanti kalau ibaratnya kurang perfect ya baru dia ngomong, ini buka, ini nggak kayak gini gitu. Kalau saya mah KTP ya ditahan ya, kasus KTP saya ditahan, terus sama kekurangan gaji saya masih kurang, belum sama sih, sekarang belum dikasih, hanya 500 kurang 500, kurang 500 ribu doang. Udah, tapi belum dikasih. Janji kalau saya datang lagi ya kan, tapi saya bilang saya nggak bisa datang lagi, tolong ditransfer nih KTP sama kekurangan gaji. Satu takut ibaratnya suruh kerja lagi di situ ya, soalnya susah, jujur saja kalau udah masuk situ susah keluar. Waduh, sepertinya banyak traumanya nih dari para ART ya, mantan ART dari Ibu Erin nih guys ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi seperti biasa, bisa tulis di kolom komentar. Tadi kan Pak Sunan ini juga akan mengundurkan diri ya, atau mungkin sudah dipecat gitu ya sama Bu Erin ya, karena mungkin kasusnya nggak bisa lebih terang gitu ya, malah semakin menyudutkan Bu Erin gitu ya. Jadi mungkin Bu Erin mau mengganti pengacara, mungkin seperti itu guys ya. Nah mungkin pendapat kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe, dan terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.